Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menerangkan tentang materi yaitu sistem penjualan minimarket. Yang beranggotakan saya sendiri adalah Puspa Sari nomor absen 1 dan teman saya Ujain Husna Sariro nomor absen 16. Yang pertama ada sistem penjualan tunai minimarket. Sistem adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Yang kedua, sistem informasi penjualan adalah suatu kumpulan informasi yang mendukung proses pemenuhan kebutuhan suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi penjualan dan transaksi data dalam suatu kesatuan proses yang saling terkait antar pembeli dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi penjualan tunai menurut Susanto 2001-30 adalah kerangka kerja dalam sumber daya manusia, alat, metode, dan semuanya itu dikoordinasikan untuk mengolah data penjualan menjadi informasi penjualan yang berguna bagi pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, ada dokumen yang terkait, yaitu yang pertama nota penjualan. Nota penjualan adalah bukti atas pembelian sebuah barang secara tunai yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Biasanya ada 2 rangkap pada nota tersebut, yang satu diberikan kepada pembeli dan satu lagi disimpan sebagai dokumen untuk pembukuan. Di sini ada contoh nota penjualan yang mencakup banyaknya nama barang, harga, jumlah, dan total keseluruhan. Selanjutnya, yang kedua ada bukti setor bank. Adalah bukti pencatatan suatu transaksi yang sudah disediakan oleh pihak bank agar bisa dimanfaatkan untuk melakukan setoran uang pada pihak bank. Di sini juga ada contoh dari bukti setor bank itu sendiri. Yang ketiga ada rekap harga pokok penjualan, merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu, yang berisi bulan, nomor, tanggal pembuatan, kode rekening, nama persediaan, dan jumlah rupiah. Selanjutnya ada prosedur sistem. Prosedur sistem penjualan tunai pada minimarket. Yang pertama, pembeli. Pembeli datang ke minimarket lalu memilih barang yang akan dibeli. Yang kedua, pembeli menyerahkan barang ke kasir, kemudian pembeli memperoleh nota penjualan atau struk dari kasir, lalu membayar sejumlah uang ke kasir. Dan yang terakhir, setelah melakukan pembayaran, lalu pembeli pun menerima barang tersebut. Yang kedua, bagian kasir. Kasir menerima barang, lalu menginput barang yang akan dibeli oleh pembeli tersebut, kemudian membuat nota rangkap 3 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, lembar pertama untuk pembeli, yang kedua, lembar kedua untuk bagian akuntansi untuk dicatat dalam jurnal penjualan dan buat arsip. Dan yang ketiga, lembar ketiga untuk arsip bagian kasir. Selanjutnya, bagian kasir membuat bukti penerimaan kas yang kemudian diserahkan ke bagian akuntansi untuk laporan keuangan sesuai dengan nomor urut. Kasir juga menyerahkan uang ke bendahara sejumlah uang yang diterima. Kemudian ada bagian bendahara. Bagian bendahara menerima bukti penerimaan kas dan sejumlah uang dari kasir, lalu mencocokkannya. Setelah dipastikan keduanya cocok dan sesuai, maka uang diserahkan ke bank, lalu bendahara pun menerima bukti setor bank. Dan yang terakhir ada bagian akuntansi, menerima bukti penerimaan kas dari kasir serta berdasar bukti setor bank. Kemudian membuat rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan ini, bagian akuntansi membuat bukti memorial. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan kepada teman saya yaitu Ujain Husna Sariro. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan mengenai flowchart sistem penjualan tunai pada minimarket. Sistem penjualan tunai dimulai ketika pembeli datang untuk memilih barang, lalu menyerahkan barang ke kasir. Pembeli lalu menerima nota atau struk pembelian atas barang yang dibelinya, lalu membayar sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tertera di struk atau nota tersebut. Selanjutnya adalah bagian kasir. Bagian kasir menerima barang yang akan dibeli oleh pembeli, lalu menginput barang tersebut ke dalam aplikasi. Setelah itu, kasir membuat nota rangkap 3, di mana lembar pertama diberikan kepada pembeli, lembar kedua diberikan kepada bagian akuntansi untuk dicatat dalam jurnal penjualan dan dibuat arsip. Lalu, rangkap ketiga diarsip oleh bagian kasir itu sendiri.
Setelah kasir menyerahkan nota ke pembeli, maka kasir pun menerima pembayaran dari pembeli. Bagian kasir lalu membuat bukti penerimaan kas untuk diserahkan kepada bagian akuntansi. Sedangkan uang yang diterima nantinya akan disetorkan ke bendahara. Selanjutnya adalah bagian bendahara. Bagian bendahara menerima BPK dan sejumlah uang dari kasir. Keduanya dicocokkan agar dipastikan tidak terdapat selisih nominal. Setelah itu, bendahara menyetorkan uang tersebut ke bank, lalu menerima bukti setor bank. Bukti setor bank tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi menerima BPK serta bukti setor bank dari bagian bendahara, serta nota lembar kedua dari bagian kasir. Atas dokumen tersebut, bagian akuntansi membuat jurnal penjualan serta rekapitulasi HPP serta bukti memorial. Setelah semua prosedur dilaksanakan, maka sistem penjualan tunai pada minimarket pun sudah selesai. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengendalian internal pada penjualan tunai di minimarket. Yang pertama adalah pengendalian organisasi. Perusahaan memastikan bahwa pembagian tugas antar karyawan sudah jelas. Prinsip umum, bagian pemegang harta kekayaan organisasi mesti terpisah dengan bagian pencatatan. Personil pengembang sistem atau yang memodifikasi program mesti terpisah dengan personel yang menggunakan dan mengoperasikan sistem. Selanjutnya adalah pengendalian dokumentasi, seperti pengendalian dokumentasi formulir yang digunakan, flowchart, struktur database, laporan, output sistem, serta kebijakan manajer terkait dengan persetujuan kredit, penghapusan piutang macet, dan sebagainya. Selain itu, rekonsiliasi aktiva dengan catatan perusahaan. Pengendalian dokumentasi juga memastikan bahwa seluruh dokumen dengan mutu yang telah disetujui dan disahkan oleh pihak yang berwenang, serta terdistribusi dengan benar di lokasi penggunaannya. C. Pengendalian praktek manajemen. Manajer mempekerjakan karyawan yang kompeten. Pengembangan dan perubahan sistem melalui prosedur yang jelas. Ada prosedur awal, pengujian, dan penandatanganan perubahan. D adalah pengendalian otorisasi. Merupakan pengendalian yang memastikan bahwa karyawan hanya memproses transaksi yang sah dalam ruang lingkup otoritas yang telah ditentukan. E adalah pengendalian akses. Pengendalian akses memastikan bahwa akses terbatas, hanya untuk mencatat penjualan dan penerimaan kas. Log digunakan untuk merekam semua transaksi penjualan dan penerimaan kas pada saat user masuk ke dalam sistem. Dilakukan backup secara rutin, serta memastikan gudang yang terkunci dengan aman setelah jam operasional. Yang terakhir adalah pengendalian aplikasi. Dokumen yang bernomor urut terletak terkait dengan penjualan, pengiriman barang, dan penerimaan kas. Validasi data yang diinputkan ke dalam aplikasi penjualan. Koreksi kesalahan pada saat input data sebelum data diproses lebih lanjut. Baik, telah selesai pembahasan mengenai sistem penjualan tunai pada minimarket. Semoga apa yang telah disampaikan saya dan teman saya Adel dapat bermanfaat bagi kalian, para penonton setia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.